Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir, makanya disebut dengan Khotamul Anbiya, ya, penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi, itu namanya nabi palsu. Nah, Rasulullah ini dilahirkan di kota Mekah dengan ayahnya yakni Abdullah dan ibunya Aminah, ya. Terus dilahirkannya saat terjadi peristiwa yang sangat besar, yakni tentang rencana Abraha, seorang gubernur, ya, dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, dia ingin menghancurkan Ka'bah karena awalnya itu ada rasa iri, dengki, ya, karena dia telah mendirikan sebuah rumah ibadah yang bernama Qules, namun sepi, ya, sedikit pengunjungnya. Sedangkan Ka'bah itu yang ada di kota Mekah ini rumah ibadahnya sangat simple, kotak biasa, cuman banyak yang datang di situ. Jadi dia itu berniat untuk menghancurkan Ka'bah agar orang beralih pergi ke tempat ibadahnya itu tadi. Namun ketika mau menyerang, ya, yang menjadi pemimpin di Quraisy waktu itu adalah kakeknya Rasulullah, ya, yakni Abdul Muthalib. Dia menyerahkan semuanya kepada yang kuasa. Dia tidak bisa menahan serangan dari Abraha, ya, karena merasa dirinya lemah, dan dia pasrahkan kepada Allah bahwa Allah yang akan melindungi Ka'bah. Maka dia berdoa agar Allah bisa menurunkan mukjizatnya, dan ternyata ketika mau menyerang Ka'bah tersebut, Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong, burung ababil yang membawa batu-batu kerikil, ya, yang panas, yang diambil dari neraka Sijil, dan dengan batu-batu itu dilemparinya Raja Abraha beserta pasukan, dan mereka semuanya itu mati. Itu kejadiannya bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya kelahiran Nabi Muhammad itu disebut dengan tahun gajah.
Rasulullah kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berumur sekitar 4 menuju 5 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya. Ya, pada waktu umur 6 tahun itu ibunya mengajak untuk berziarah mendatangi makam ayahnya Abdullah di Madinah. Namun ketika pulang dari berziarah tersebut, ibunya sakit dan meninggal, dimakamkan di kota Abwa. Jadi Rasulullah itu ketika umur 6 tahun sudah menyandang yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib itu selama 2 tahun, dan ternyata kakeknya juga meninggal, terus diasuh oleh pamannya yakni Abu Thalib. Dan dengan Abu Thalib itu Rasulullah diajari dengan menggembala kambing, ya, menggembala domba, dan juga berdagang, ya, sampai dewasa. Nah, kemudian Rasulullah menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 6 anak, ya, yang 2 laki-laki dan yang 4 adalah perempuan. Nah, terus Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu di Gua Hira, itu mendapatkan wahyu yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk kisah Rasulullah sampai di sini dulu. Silahkan dikerjakan latihan soal berikut ini. Selamat mengerjakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.